Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang Dirsu et Yahweh, Wihayu, yang artinya carilah Yahweh dan hiduplah. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Amos pasal kelima ayat yang pertama sampai dengan yang keenam yang akan menjadi dasar firman Elohim pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian yang mempunyai kitab suci dibuka, jangan dibiarkan begitu saja. Saudara buka supaya nanti saudara bisa mengikuti firman-Nya ini mau kemana. Amos pasal kelima ayat yang pertama sampai dengan yang keenam, di situ dikatakan, dengarkanlah perkataan ini yang aku sampaikan kepada kamu. Suatu ratapan, hai keluarga Yisrael, anak darah Yisrael telah runtuh dan tidak akan bangkit lagi. Dia ditinggalkan terkapar di atas tanahnya. Tidak ada seorang pun yang membangkitkan dia. Sebab demikianlah Elohim Yahweh berfirman, kota yang maju keluar dengan 1.000 orang akan tinggal 100 orang. Dan yang maju keluar dengan 100 orang akan tinggal 10 orang bagi keluarga Yisrael. Sebab demikianlah Yahweh berfirman kepada keluarga Yisrael, carilah aku dan hiduplah. Namun janganlah mencari Betel dan janganlah memasuki Gilgal dan janganlah melintasi Beersheba. Sebab Gilgal pasti akan pergi ke pembuangan dan Betel akan menjadi sia-sia. Kita baca sama-sama ayat yang ke-6. Alef, Bet, Gimel. Carilah Yahweh dan hiduplah, agar dia tidak menyerang seperti api ke atas keturunan Yusuf dan melahapnya dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita baca ini adalah penggalan kisah dari seorang peternak dan juga seorang pengumpul buah ara yang bernama Amos. Yang pada waktu itu Amos ini diutus Bapak Yahweh saudara untuk menegur orang-orang Israel. Karena pada waktu itu orang-orang Israel itu sudah sangat jauh menyimpang dari Bapak Yahweh. Amos itu seorang peternak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Amos itu juga seorang pengumpul buah ara hutan atau buah ara liar, saudara-saudara sekalian. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan Amos itu sebetulnya hanya orang biasa. Dia bukanlah seorang nabi, tetapi dia hanya orang biasa. Tetapi dari sini kita bisa melihat rupanya orang yang biasa yang bernama Amos ini pada waktu itu dipakai oleh Bapak Yahweh untuk menegur orang-orang Israel. Karena pada waktu itu orang-orang Israel itu dilihat Bapak Yahweh, mereka itu sudah sangat jauh menyimpang keluar dari Bapak Yahweh. Bahkan bisa dikatakan saudara, pada waktu itu orang-orang Israel itu sudah ada di puncak perilakunya yang sangat bobrok. Karena di satu waktu mereka menyembah Bapak Yahweh, tetapi di lain waktu mereka juga menyembah berhala. Dan pada waktu itu saudara, saking kerasnya teguran Bapak Yahweh melalui Amos. Waktu itu kalau saudara ingat ayat yang kita baca tadi, waktu itu saking kerasnya teguran Bapak Yahweh untuk orang-orang Israel, sampai-sampai 3 tempat penting yang disebut dengan Betel, Gilgal, dan Beersheba
Sampai-sampai 3 tempat ini dibawa-bawa saudara sama Bapak Yahweh. Nah kenapa 3 tempat ini sampai dimention, sampai disebut, sampai dibawa-bawa oleh Bapak Yahweh? 3 tempat ini sampai disebut sama Bapak Yahweh karena ketiga tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah, saudara-saudara sekalian. Di 3 tempat itu banyak momentum penting dengan Bapak Yahweh yang sering terjadi di ketiga tempat tersebut. Dan di tempat-tempat itulah orang-orang seperti Abraham, orang-orang seperti Yakub, dan orang-orang Israel itu sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka sering mengalami perjumpaan dengan Bapak Yahweh. Ketika Bapak Yahweh memiliki satu misi khusus kepada orang-orangnya, kepada nabi-nabinya, tidak jarang Bapak Yahweh itu pakai Betel, tidak jarang Bapak Yahweh itu juga pakai Gilgal untuk menjumpai nabi-nabinya pada saat itu, saudara. Jadi di Betel, Gilgal, dan Beersheba itu tempat di mana orang-orang Israel itu sering mengalami perjumpaan dengan Bapak Yahweh. Nah, tetapi ketika bangsa Israel itu hidupnya sudah mulai tidak benar, ketika tempat itu sekarang sudah tidak lagi menjadi tempat yang sakral antara Bapak Yahweh dengan orang-orang Israel. Karena waktu itu ketika tempat itu ternyata sudah tidak dipakai lagi untuk menyembah Bapak Yahweh, tapi justru ketika tempat itu dipakai untuk menyembah berhala. Dan waktu itu saudara, dengan keras Amos yang hanya orang biasa, yang hanya seorang peternak, itu menegur keras orang-orang Israel dengan mengatakan apa tadi? Dirsu et Yahweh, carilah Yahweh. Karena Betel, Gilgal, dan Beersheba itu tempat untuk mencari Yahweh. Betel, Gilgal, dan Beersheba itu bukan tempat untuk mencari berhala. Maka ketika kamu ada di Betel, Gilgal, dan Beersheba, kamu sedang menyeberang ke Beersheba, carilah Yahweh di situ. Karena tempat-tempat itu sejatinya adalah tempat-tempat yang dipakai oleh leluhurmu untuk mencari Yahweh, bukan untuk mencari berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kata-kata teguran Amos kepada orang-orang Israel yang dikatakan carilah Yahweh dan hiduplah ini. Di sini ketika saya coba renungkan, ada satu hal yang patut kita renungkan bersama-sama saudara. Yaitu kenapa ketika orang-orang Israel atau ketika kita mencari Bapak Yahweh, maka di situ kita akan mendapatkan kehidupan. Kehidupan di sini, ini tidak hanya berbicara soal soul. Kehidupan di sini, ini tidak hanya berbicara soal jiwa atau nyawa yang melekat di tubuh kita. Jadi sekali lagi saudara, kehidupan di sini, ini tidak hanya berbicara soal jiwa atau nyawa yang melekat di tubuh kita. Tapi kehidupan di sini, ini juga sedang berbicara tentang seluruh lini atau seluruh aspek atau seluruh bagian kehidupan manusia, apapun itu. Kehidupan di sini, ini bisa berbicara juga tentang kesehatan. Kehidupan di sini, ini juga bisa berbicara tentang keuangan. Kehidupan di sini, ini juga bisa berbicara tentang karir atau pekerjaan. Kehidupan di sini, ini juga bisa berbicara tentang perekonomian kita dan sebagainya. Nah, ketika ada bagian dari kehidupan saudara yang saudara rasa stuck atau saudara rasa jalan di tempat, bahkan mungkin saudara merasanya tidak hanya stuck atau jalan di tempat,
Tetapi saudara merasakan ini kok ada bagian dari kehidupanku atau aspek kehidupanku yang kalau tak rasa-rasain itu kok lumpuh ya, kok mati ya. Dan di situ saudara sungguh-sungguh mencari Bapa Yahweh. Maka seperti apa yang Amos katakan, ketika Bapa Yahweh itu sungguh-sungguh kita cari, Bapa Yahweh akan membuat bagian dari kehidupan kita yang stuck, lumpuh atau mati itu akan menjadi hidup dan berjalan lagi. Amin. Tapi dengan satu syarat apa yang Amos katakan di depan tadi? Mencari Bapa Yahweh. Tetapi berapa banyak saudara dari antara kita yang justru ketika merasakan satu stagnasi, satu kehidupan yang seolah-olah berjalan di tempat, yang tidak ada progres kemajuan yang baik, tetapi justru kita banyak jauh dari Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apa yang Amos katakan, bahwa ketika kita mengalami satu stagnasi di dalam kehidupan kita, dan di situ kita sungguh-sungguh mencari Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh itu pasti bisa, saya katakan 1000% pasti bisa membuat bagian dari kehidupan kita yang stuck, lumpuh bahkan mati, itu pasti bisa dihidupkan dan dijalankan lagi sama Bapa Yahweh. Sekali lagi saudara mesti ingat, kehidupan di sini ini tidak hanya berbicara tentang soul, tidak hanya berbicara soal jiwa atau nyawa yang melekat di tubuh kita, tetapi seluruh aspek kehidupan kita atau semua lini atau bagian dari kehidupan kita. Apapun itu yang saudara rasakan saat ini stuck, berhenti, kok tidak bergerak, itu kenapa? Percayalah ketika saudara mencari Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh, semua yang stuck, lumpuh dan mati itu pasti bisa dibuat jalan lagi sama Bapa Yahweh. Saya ambil contoh, ketika saudara sakit, dan mungkin sampai hari ini saudara belum sembuh. Lalu katakanlah juga ketika mungkin keuangan atau bisnis atau karir saudara sekarang ini sedang bermasalah. Dan di situ saudara merasa kok seolah-olah seperti tidak ada progres yang baik ya untuk kehidupanku di waktu-waktu yang akan datang. Nah, ketika saudara berpikir seperti ini, sebetulnya itulah satu di antara bagian kehidupan saudara. Yang saya sebut tadi, bagian kehidupan saudara itu ada yang stuck, atau ada yang lumpuh, bahkan ada yang mati. Artinya ada yang berhenti dari kehidupan saudara. Tetapi sekali lagi, ketika hari ini Bapa Yahweh, sungguh-sungguh saudara cari. Bapa Yahweh melalui mulutnya Amos itu sudah memberitahu kepada kita. Bahkan Amos itu ketika menegur orang-orang Israel, dia tidak tedeng aling-aling saudara. Langsung orang-orang Israel itu disikat. Dia tidak peduli, sekalipun dia seorang peternak atau hanya pengumpul buah arah hutan. Dia tidak peduli. Tapi dia hanya berpikir, aku karena sudah dikasih mandat sama Bapa Yahweh untuk merubah perilaku bobroknya orang-orang Israel, maka aku harus berbicara tanpa tedeng aling-aling. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hari ini Bapa Yahweh berbicara kepada kita melalui Amos, satu pesan firman Tuhan, kalau saudara ingat di dalam kitab suci ada satu ayat yang dikatakan apa? Kalau hari ini kamu mendengarkan suaraku, suara di sini tentu saja kalau waktu-waktu ini Bapak Yahweh sudah berhenti berbicara. Maka suaranya yang bisa kita dengar itu melalui apa saudara? Firman-Nya atau melalui Ruach HaKodes, melalui firman-Nya. Kalau kamu mendengarkan firman-Mu, jangan keraskan apamu? Jantung hatimu. Jangan keraskan jantungmu, itu ditulis dengan kata lev itu, bahkan bukan dengan hatimu.
Tapi jangan keraskan jantungmu. Ketika hari ini Bapak Yahweh itu sungguh-sungguh saudara cari, perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian baik-baik. Bapak Yahweh pasti membuat apapun yang sekarang ini tidak bergerak di dalam kehidupan saudara. Hari ini pasti akan dibuat hidup dan berjalan lagi. Ya saudara perhatikan ini baik-baik. Kita mendengarkan firman ini kapan? Hari ini. Ya, kita mendengarkan hari ini. Maka tadi saya mengatakan apa? Kalau hari ini saudara mendengarkan perkataanku, saya comot firman Tuhan ini. Jangan keraskan jantungmu. Nah berarti kalau kita tidak boleh mengeraskan jantung kita, berarti kita mesti apa? Cari sungguh-sungguh Bapak Yahweh itu. Tadi saya sempat mendengar kesaksiannya Lena. Orang sikapnya yang benar seperti itu saudara. Ketika ada sesuatu terjadi di dalam kehidupannya, yang pertama kali dia akan koreksi dirinya. Kira-kira aku itu ada salah apa sama Tuhan, sama Bapak Yahweh. Itu orang kalau punya sikap kerendahan hati seperti itu. Karena orang yang seperti ini dia selalu menyadari bahwa segala apapun yang terjadi di dunia ini, itu semuanya seizin Bapak Yahweh. Berarti kalau seizin Bapak Yahweh itu ngerti tidak saudara? Ngerti. Nah kalau Bapak Yahweh ngerti, Tuhan izinkan sesuatu yang bagi kita tidak nyaman itu terjadi, itu mesti Bapak Yahweh punya maksud. Nah di situ kita mesti apa? Dekatkan diri sama Bapak Yahweh. Kita tanya, gitu loh. Kita tanya sama Roh Kudus. Nanti kan kalau kita sungguh-sungguh tanya, Ruach HaKodes itu akan jawab. Kita ada masalah dengan Tuhan di mana dan masalahnya apa. Itu Ruach HaKodes akan kasih tahu saudara. Saya sekalipun yang berdiri di tempat ini sebagai seorang gembala. Tetapi hal seperti apa yang Lena lakukan tadi, itu tidak pernah lupa saya lakukan. Dulu ketika anak saya Tuhan izinkan masuk ke rumah sakit pun, saya juga melakukan yang sama. Yang pertama kali saya lakukan, saya serahkan jiwa anak saya. Supaya apa? Sakit penyakit itu tidak berkuasa atas jiwa anak saya. Ya, jadi saya ingin memberitahu juga, saudara kalau sakit atau anaknya sakit, yang pertama itu jangan kelabaan nyari nomor telepon dokter. Atau nyari asuransi di asuransi. Saya tanya, namanya asuransi apa biasanya kalau untuk kesehatan itu? Asuransi jiwa. Tapi saya tanya, coba saudara jawab yang tegas. Namanya asuransi jiwa bisa menjamin jiwa saudara tetap nempel di raga saudara atau tidak? Saya tanya. Tidak bisa. Sing iso jamin siapa? Bapak Yahweh. Berarti yang mesti kita cari pertama kalau kita sakit siapa? Lah kok asuransi sih? Ya toh? Kok dokter sih bingung nyari nomor telepon dokter? Saudara kan sudah punya nomor teleponnya Bapak Yahweh. Ya toh? Saudara kan sudah punya WhatsApp-nya Bapak Yahweh. Tapi kenapa justru saudara ketika diberhadapkan dengan anak yang sakit, yang pertama kali saudara cari itu justru bukan Bapak Yahweh, tapi dokter dhisik. Nah ini keliru. Yang harusnya pertama kali saudara cari itu Bapak Yahweh. Lalu apa? Saudara serahkan jiwa saudara atau anak saudara dalam tangan kuasanya Bapak Yahweh. Tujuannya apa? Supaya sakit penyakit tidak punya kuasa atas jiwa anakmu atau jiwa kita. Baru di situ yang kedua kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tanya Roh Kudus ada apa? Kalau saya ada salah nyatakan, munculkanlah ke permukaan supaya saya ngerti. Karena segala apapun yang terjadi saudara, kita mesti ingat. Itu semua seizin dan sepengetahuan Bapak Yahweh. Dan kalau Bapak Yahweh izinkan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman terjadi di dalam kehidupan kita, itu pasti Bapak Yahweh itu punya maksud gitu loh, mesti punya maksud. Tidak ada istilahnya tidak ada angin, tidak ada hujan.
tiba-tiba Bapak Yahweh itu langsung dalam tanda kutip menegur kita, itu tidak. Tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan pandang itu tidak beres sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke pertanyaan di depan ini saudara. Kenapa ketika kita mencari Bapak Yahweh, maka kita akan mendapatkan kehidupan di situ? Jawabannya, yang pertama, karena di tangan Yahweh, otoritas atas kehidupan kita itu ada. Jadi, kalau saudara bertanya seperti ini, kenapa ketika kita mencari Bapak Yahweh, maka di situ kita akan mendapatkan kehidupan? Yang pertama ini saudara, karena di tangan Bapak Yahweh, otoritas atas kehidupan kita itu ada. The right hand atau tangan kanan yang berbicara tentang otoritas, yang adalah arti dari huruf Yod di dalam nama Yahweh. Pengertian ini memberitahu kepada kita. Kalau saudara ingat dengan kisahnya ketika Yakub memberkati Efraim dan Manasye. Waktu itu saudara, Yusuf sebagai saudara kandung mereka, itu sudah mengatur sedemikian rupa posisinya Efraim dan Manasye di depannya Yakub. Saya ulangi sekali lagi, ya. Kalau saudara ingat dengan kisahnya ketika Yakub memberkati Efraim dan Manasye, waktu itu kalau saudara memperhatikan di dalam kitab suci, Yusuf sebagai saudara mereka itu sudah ngatur sedemikian rupa posisinya Efraim dan Manasye di depan Yakub. Efraim pada waktu itu diatur sama Yusuf di tangan sebelah mananya Yakub, saudara. Efraim itu ditaruh di tangan kirinya Yakub, sedangkan Manasye di tangan kanannya Yakub. Nah, tetapi pada waktu itu yang terjadi di luar dugaan. Maksudnya Manasye ditaruh sebelah kanan, terus Efraim ditaruh sebelah kiri, itu mau diurapi sama Yakub gitu loh, sama Israel. Nah, tetapi yang terjadi pada waktu itu di luar dugaan saudara. Yang tadinya Manasye itu ditaruh di sebelah tangan kanannya Yakub, Efraim di tangan kirinya Yakub, tetapi pada waktu itu Yakub itu justru menyilangkan tangannya. Dan yang terjadi apa? Tangan kanannya Yakub itu ditumpangkan di atas kepalanya siapa? Efraim. Dan yang tangan kirinya ditumpangkan di atas kepalanya Manasye. Dan mulailah di situ Yakub mengucapkan berkat otoritas atas Efraim dan Manasye. Waktu itu saudara, ketika Yusuf melihat hal ini, waktu itu Yusuf itu sempat protes. Janganlah seperti itu ayahku. Ya, janganlah seperti itu. Karena Manasye adalah yang sulung, sedangkan Efraim lebih muda. Nah, tetapi pada waktu itu Yakub mengatakan apa? No problem, Yusuf. Efraim dan Manasye itu akan sama-sama menjadi bangsa yang besar. Tetapi yang paling besar dan akan menjadi banyak bangsa adalah keturunannya Efraim. Nah, dari sini saudara, kita bisa melihat tangan kanan itu tangan yang dipakai untuk memberi otoritas. Dan di tangan kanan Bapak Yahweh yang sekarang ini sedang kita bicarakan saudara. Saudara tahu, disitulah terletak otoritas Bapak Yahweh atas kehidupan kita. Jadi di tangan kanan Bapak Yahweh yang sekarang ini sedang kita bicarakan, disitulah otoritas Bapak Yahweh atas kehidupan kita itu ada saudara. Dan ketika hari ini Bapak Yahweh yang memiliki otoritas atas tubuh kita, ketika hari ini Bapak Yahweh yang memiliki otoritas atas pekerjaan
karir atau keuangan kita mengatakan hiduplah dan berjalanlah, tubuh kita yang sakit pasti sembuh. Dan karir atau keuangan kita yang sakit juga, yang berhenti juga pasti akan berjalan lagi. Saya sangat percaya saudara. Karena apa? Di tangan kanan Bapak Yahweh itu terletak segala otoritas. Maka kalau saudara perhatikan, banyak ayat-ayat di dalam kitab suci yang mengatakan apa? Tangan kananmu Yahweh. Lalu nanti saudara buka ayat di mana lagi, di situ ada kata-kata tangan kanan, dan tangan kanan. Bahkan tidak hanya Bapak Yahweh, tapi Yisrael atau Yakub sendiri. Dia ngerti tangan kanan itu tempatnya otoritas pengurapan atau pengurapan otoritas. Dan dia ngerti, dia dipimpin hikmat Bapak Yahweh bahwa nanti yang akan menjadi bangsa yang besar itu si Efraim. Makanya tangannya disilangkan begini saudara. Harusnya kan begini. Ya kan, yang kanan ini harusnya Manasye, yang kiri Efraim. Mestinya begini. Tapi sama Yakub itu disilangkan tangannya begini. Yang tangan kanannya memberkati Efraim, yang tangan kirinya memberkati Manasye. Dan Yakub di situ juga mengatakan, no problem Yusuf. Sekalipun tanganku aku silangkan begini, yang secara itu sebetulnya tidak sesuai aturan. Karena yang muda itu harus yang diurapi dengan yang tua, yang lebih tua itu harus diurapi dengan tangan kanan dulu saudara. Tapi waktu itu Yakub katakan apa? No problem. Sekalipun tanganku aku silangkan seperti ini, tapi kedua orang ini akan menjadi bangsa yang besar. Cuman nantinya yang paling besar siapa? Efraim, dan dari keturunan Efraim. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingat baik-baik, di tangan kanannya Bapak Yahweh itu ada otoritas atas setiap bagian dari kehidupan kita. Ada otoritas atas setiap aspek kehidupan kita, atas setiap lini kehidupan kita. Yang mungkin kalau sekarang ini ada yang stuck, berhenti, tidak berjalan, bahkan mungkin saudara rasakan itu lumpuh atau mati. Percayalah kalau hari ini kita diberitahu di tangan kanan Yahweh yang perkasa itu ada otoritas atas kehidupan kita. Hari ini juga kalau saudara percaya, yang mati, yang sakit itu mesti sembuh dan jalan lagi. Saya sangat percaya saudara, ya. Karena saya juga banyak mengalami mujizat-mujizat berkat pertolongan tangan kanan Bapak Yahweh yang perkasa. Maka kalau saudara memperhatikan baik-baik ketika saya mengucapkan doa berkat, saya tidak hanya mengucapkan doa berkat dalam bahasa Ibrani dan Indonesianya, tetapi selalu saya tambahkan kata-kata iman saya. Ya kan, kalau saudara perhatikan, ketika saudara menerima berkat yang dikatakan Une tanaka yawil ros walolosyanab wahayiat ra lemalah welotihiyah lematah. Bapak Yahweh pasti membuat kita jadi apa? Kepala dan bukan ekor. Kita pasti naik dan tidak akan turun lagi. Terus saya ngomong apa? Karena tangan kanan Yahweh yang perkasa, itulah yang memegang kehidupan kita. Amin. Kalau sudah kita dibuat naik, orang mungkin medun maneh. Jadi konsep kehidupan kadang roda di atas kan, kadang roda di bawah. Lah nek pas ning ngisor Pak, baning gembes. Kan begitu katanya. Nah itu tidak berlaku untuk kita. Itu tidak akan berlaku untuk kita. Gitu loh. Roda kehidupan kita akan selalu ada di atas. Karena Bapak Yahweh, tangan kanannya itu sudah selalu menopang saudara dan saya. Haleluya. Jadi ketika hari ini Bapak Yahweh yang memiliki otoritas atas tubuh kita, Bapak Yahweh yang memiliki otoritas atas karir, pekerjaan atau keuangan kita, mengatakan hiduplah dan berjalanlah, maka semuanya
pasti sembuh, dan keuangan kita, apapun itu, finansial kita, mesti hidup dan berjalan lagi, saudara. Karena apa? Karena itu semua ada dalam otoritasnya Bapa Yahweh. Tangan kanan sekali lagi adalah otoritas. Dan tidak kebetulan, huruf Yod di dalam nama Yahweh itu bisa punya arti apa itu? The right hand, atau tangan kanan. Gitu loh. Right hand saya sebut dengan tangan yang benar juga bisa, ya kan? Jadi tidak kebetulan, saudara. Huruf Yod di dalam nama Yahweh itu juga memiliki arti the right hand, atau tangan kanan. Nah, tetapi saudara, huruf Yod di dalam nama Yahweh itu tidak hanya memiliki arti the right hand atau tangan kanan, tapi huruf Yod di dalam nama Yahweh itu juga memiliki arti wisdom atau kebijaksanaan. Dan wisdom atau kebijaksanaan di sini, ini tidak lain sedang berbicara tentang hikmah, atau apa ini? Hikmat. Jadi huruf Yod itu tidak hanya punya arti the right hand. Kita mesti ingat, satu huruf Ibrani itu bahkan bisa memiliki arti dan makna sampai dengan 50 kata. Bisa memiliki kedalaman arti sampai 50 kata, bahkan lebih, saudara-saudara sekalian. Tidak jarang saya yang sudah punya catatan arti-arti huruf Ibrani, kemudian saya masih sering ditambahi lagi arti-artinya. Dan arti-artinya itu, kalau saya renungkan, loh ini kan arti-arti seperti ini nih, kalau bukan hikmatnya Bapak Yahweh, saya tidak mungkin ngerti. Ini kan satu pengertian yang sangat, sulit untuk dimengerti kalau cuma pakai akal budi hikmat manusia. Saya ambil contoh. Dulu saya ngertinya huruf sin itu artinya cuma apa? Sin yang seperti ini. Nih, sin ini ya. Dulu saya ngertinya sin itu artinya cuma tut atau gigi. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya coba cintai bahasa Ibrani, yang oleh orang-orang teologi ternyata bahasa Ibrani itu banyak yang jinjo, banyak yang dianggap sebagai momok, yang menakutkan karena bahasa Ibrani itu sulit katanya. Tetapi ketika saya coba cintai bahasa Ibrani, saya sukai dan saya mau belajar di situ. Saya juga suatu hari dikasih satu hikmat untuk menemukan arti huruf sin yang lain. Sin itu akan kelihatan kalau dari depan menjadi kata syadai. Tetapi ketika dilihat dari belakang, sin itu akan kelihatan menjadi setan. Dan setan, kata satan, itu juga ditulis dengan awalan huruf sin. Yaitu sin, terus apa? Tet dan nun, dibaca satan. Ini itu loh. Lalu masih banyak arti-arti huruf Ibrani yang lainnya, saudara. Yang ketika mendapatkannya, itu di luar pakem yang saya miliki, di luar catatan yang saya miliki. Sehingga tadi saya katakan apa? Satu huruf Ibrani itu bisa punya kedalaman arti dan makna, itu bahkan sampai lebih dari 50 kata. Termasuk huruf Yod. Yod yang saudara lihat di depan artinya ada dua. Apa itu? Saudara coba sebutkan. The right hand atau tangan kanan, dan juga apa? Wisdom atau kebijaksanaan. Tapi Yod itu juga bisa berarti Yahweh dan Yesua. Karena apa? Nama Yahweh dan Yesua sama-sama diawali dengan huruf apa ini? Yod. Yod itu juga bisa berarti work atau bekerja. Jadi sangat banyak sekali, saudara. Nah, huruf Yod di dalam nama Yahweh itu tidak hanya memiliki arti the right hand atau tangan kanan, tapi juga memiliki arti wisdom atau kebijaksanaan, yang dimana kebijaksanaan di sini tidak lain sedang berbicara tentang hikmah atau hikmat. Nah, sekarang mungkin ada di antara kita yang bertanya begini. Nah, terus
fungsinya hikmat untuk kehidupanku itu untuk apa? Atau mungkin lebih parahnya lagi ada yang bertanya begini, apa hikmat ini marai warak? Ya kan? Orang kalau konotasinya selalu duit kan, apa-apa diukur pakai duit. Marai warak ora? Marai kenyang enggak? Kan begitu saudara. Bapak ibu saudara sekalian, huruf yod yang mewakili atau yang memiliki arti hikmat atau pengertian dan pengetahuan ini sedang memberitahu kita satu hal yang sangat luar biasa. Saudara perhatikan baik-baik. Huruf yod yang memiliki arti hikmat atau pengertian dan pengetahuan ini sebetulnya sedang memberitahu kita satu hal. Bahwa ketika saudara itu tidak punya uang, saudara tidak akan mati. Tapi ketika saudara tidak punya yang namanya hokmah atau hikmat, saudara pasti mati. Perhatikan ini baik-baik. Huruf yod di sini yang memiliki arti hikmat ini sedang memberitahu kita. Katakanlah kita tidak punya uang. Kita itu tidak akan mati, saudara. Tapi ketika kita tidak punya hikmat, kita pasti mati. Kenapa saya berani mengatakan kita tidak punya uang, saudara tidak punya uang, saudara tidak akan mati. Karena kehidupan saudara dan saya itu bukan ditentukan sama uang. Amin. Kehidupan kita itu bukan ditentukan sama uang. Tapi yang menentukan kehidupan kita siapa? Bapak Yahweh. Gitu loh. Maka saya katakan tadi apa? Huruf yod yang memiliki arti hikmat di sini, ini sebetulnya sedang memberitahu kita. Kita tidak punya uang, tidak akan mati. Karena yang menentukan kehidupan kita itu Bapak Yahweh, bukan uang. Tapi ketika kita tidak punya hikmat, saudara mesti mati. Orang kalau kaya raya, lalu dicari banyak orang, itu wajar atau tidak, saudara? Ya, ada orang kaya raya, lalu orang itu banyak dicari orang, lah wajar, ya toh? Karena apa? Karena kekayaannya dibutuhkan, gitu loh. Tapi kalau orang biasa yang tidak kaya raya, tapi dia banyak dicari orang, lah ini yang tidak wajar. Kalau orang kaya dicari banyak orang itu wajar. Tapi kalau orang biasa yang tidak kaya raya dan dia banyak dicari orang, itulah yang tidak wajar. Nah, kalau tidak wajar berarti pasti ada sesuatu dengan orang biasa itu, saudara. Dan satu di antara sesuatunya bisa jadi orang biasa itu punya kelebihan hikmat. Dia juga punya kelebihan pengertian dan pengetahuan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kalau ada di antara kita yang merasa, kalau saudara merasa mungkin secara harta, saudara itu tidak berkelimpahan, saudara tidak berlebih, saudara mesti punya banyak pengetahuan. Karena apa? Karena orang yang punya pengetahuan itu akan dicari. Gitu loh. Jadi kalau saudara mungkin merasa secara harta, aku itu bukan orang yang berkelimpahan secara harta. Aku bukan orang yang berlebih. Di situ yang harus saudara lakukan, saudara itu mesti banyak-banyak menambah perbendaharaan pengetahuan saudara. Karena apa? Karena orang yang punya banyak pengetahuan itu akan diapa tadi? Akan dicari orang. Ketika saudara punya banyak pengetahuan, saudara akan dicari banyak orang. Dan ketika saudara banyak dicari orang karena hikmat, pengertian, dan pengetahuan saudara, maka berkat itu justru akan mengikuti saudara dengan sendirinya. Ya. No problem. Katakanlah mungkin secara keuangan saudara itu bukan orang yang berlebih. Tetapi ketika saudara punya yang namanya hikmat, yang otomatis kalau saudara itu punya hikmat, maka saudara akan punya yang namanya pengertian. Saudara akan punya yang namanya apa? Pengetahuan. Dan otomatis
Nantinya kalau saudara punya hikmat, berkat itu akan datang mengikuti kehidupan saudara sendiri. Saudara, katakanlah mau datang dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja. Saya katakan no problem. Ya, saudara katakanlah datang dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja. Wah Pak, saya bukan dari latar belakang keluarga konglomerat. No problem. Keluarga saya bukan keluarga kaya. No problem juga. Ya. Tapi kalau saudara punya hikmat pengertian, saudara pasti bisa jadi orang yang luar biasa. Ya, saudara mau datang dari latar belakang orang yang biasa, yang bukan kaya raya, tapi ketika saudara itu punya yang namanya hikmat, saudara akan jadi orang yang luar biasa. Bahkan saudara juga bisa apa? Kaya raya, gitu loh. Hanya dengan hikmat pengetahuan dan pengertian yang saudara miliki. Saudara lihat saja contohnya siapa? Kalau di dalam kitab suci itu. Siapa? Shelomo. Saudara lihat saja Salomo atau Shelomo. Yang pada waktu itu ketika Bapak Yahweh menghampiri Shelomo dalam pemandangan alam roh. Atau orang sebut dalam mimpinya. Waktu itu Bapak Yahweh menawarkan, kamu mau minta apa Shelomo? Shelomo tidak pernah minta kekayaan sama sekali. Tapi kekayaannya Shelomo luar biasa enggak saudara? Luar biasa. Gitu loh. Apakah Shelomo minta kekayaan waktu itu? Tidak. Kira-kira kalau dia minta, aku minta kaya raya Bapak Yahweh. Dikasih enggak sama Bapak Yahweh kira-kira? Oh dikasih. Gitu loh. Tapi kita bisa melihat Shelomo yang tidak minta kaya raya, tetapi kekayaannya justru luar biasa. Karena apa? Karena yang dia minta itu tepat. Karena yang Shelomo minta itu dipandang baik di mata Bapak Yahweh. Coba saya mau tanya, masih ingat tidak kira-kira? Shelomo ketika ditanya Bapak Yahweh, apa yang ingin aku lakukan untukmu? Kamu mau minta apa Shelomo? Shelomo minta apa? Siapa? Lev Shomea, betul sekali. Shelomo itu tidak pernah minta hikmat, saudara. Ini satu pengertian yang selama ini keliru di dalam kekristenan. Karena apa? Karena kekristenan tidak melihat dari kitab suci yang berbahasa Ibrani. Tapi kalau saudara melihat kitab suci yang berbahasa Ibrani, saudara akan ngerti. Yang diminta Shelomo pada waktu itu adalah Lev Shomea. Apa itu Lev Shomea? Lev Shomea itu artinya listening heart atau hearing heart atau jantung yang mendengar. Kenapa kok yang diminta Shelomo itu jantung yang mendengar? Artinya kenapa kok Shelomo itu minta jantungnya itu dibuat dengar-dengaran suara Elohimnya Yahweh. Karena pada waktu itu Shelomo menyadari ketika waktu itu dia harus menggantikan tahta ayahnya Daud atau Daud menjadi raja. Waktu itu Shelomo itu masih muda dalam segala hal. Dia merasa aku masih muda secara usia dan aku juga masih sangat muda secara pengalaman. Sedangkan sekarang aku harus memimpin satu bangsa yang besar. Nah, kalau aku memimpin satu bangsa yang besar, ini tidak boleh sembarangan. Nanti ketika bangsa ini membutuhkan keputusan-keputusanku, aku harus bisa memberikan keputusan yang betul-betul benar. Jangan sampai keputusan yang aku buat untuk bangsa Israel yang besar ini, itu keputusan yang keluar dari kehendakku sendiri. Dia ngerti, lev atau jantungku, itu tempat keluarnya kehendak-kehendak. Sedangkan aku masih muda. Aku masih muda dalam pengalaman. Dan aku masih muda secara umur atau usia. Aku belum banyak pengalaman. Maka aku harus minta yang terbaik. Aku minta jantungku itu dibuat dengar-dengaran suara Bapak Yahweh. Artinya
kehendak apa yang akan Salomo putuskan untuk bangsa Israel. Itu betul-betul Salomo minta dari Bapak Yahweh. Supaya apa? Keputusannya benar gitu loh. Dan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh orang-orang Israel. Nah, karena pada waktu itu yang diminta Salomo itu dipandang baik sama Bapak Yahweh, maka Salomo itu diganjar ceritanya. Dikasih Bapak Yahweh apa? Lev Hakam gitu loh. Dikasih Lev Hakam. Lev Hakam itu artinya apa? Lev Hakam itu artinya jantung yang berhikmat. Jadi dari sini kita bisa melihat hikmat itu sebetulnya pemberian, bukan permintaan. Kalau permintaannya apa tadi? Lev Shomea. Pemberiannya Lev Hakam yang artinya jantung yang berhikmat. Jadi hikmat itu pemberian, bukan permintaan, karena permintaannya dianggap baik, dikasih jantung yang berhikmat, saudara-saudara sekalian. Jadi melalui Salomo ini, saudara, kita bisa melihat orang tidak punya uang, itu tidak akan mati. Tapi ketika orang tidak punya hikmat, dia akan mati. Justru dia akan mati, saudara. Jadi kalau ada yang bertanya, memangnya hikmat marai warek? Oh, sangat kenyang. Bahkan nek orang Jawa ngomong blokek-blokek. Ngerti tak? Ya kalau saudara punya hikmat yang luar biasa, saudara lihat Salomo. Pada waktu Ratu Sheba itu datang. Apakah Ratu Sheba hanya datang dengan tangan kosong, saudara? Tidak. Dia sambil membawa apa? Upeti-upeti untuk Raja Salomo. Datangnya cuman pengen apa, saudara? Ratu Sheba ngomong apa? Aku mendengar kemasyuran hikmatmu sampai ke telingaku. Sekarang aku pengen dengar sendiri. Keluar dari mulutmu, Raja Salomo. Dan benar, ketika Ratu Sheba berhadapan dengan Raja Salomo, waktu itu dia sangat terkagum-kagum dengan Raja Salomo. Dia terkagum-kagum dengan hikmatnya Raja Salomo. Tapi apakah Raja Salomo waktu itu minta kekayaan, saudara? Tidak. Berarti ini bukti atau bukan? Bahwa tidak punya uang, saudara tidak akan mati. Tapi ketika saudara tidak punya hikmat, saudara bisa mati. Gitu loh. Salomo itu sudah membuktikan. Saya pun juga membuktikan, saudara. Saya menyadari, saya juga masih muda dalam hal pengalaman atau usia. Maka yang selalu saya minta dalam doa saya, itu berikan saya Lev Shomea, Bapak. Yang kedua yang saya minta, tolong buat saya bisa menggembalakan domba-dombamu lewat firman dan torahmu yang disampaikan seperti ini. Karena saya menyadari, saya tidak punya pengalaman menggembalakan sama sekali, itu tidak punya, saudara. Saya kan sering ya bersaksi di sini. Dulu pada waktu saya mau ditabiskan, saya tidak pernah mau. Saya nawar Pak Lukas. Pak Lukas tidak tembus, saya tembusi kembarannya. Ternyata sama saja Pak Lukas dan Pak Yakob ini. Dua-duanya ACC, saya harus ditabiskan. Nah, berangkat dari hal ini, saudara. Saya merasa saya itu butuh yang namanya Lev Shomea. Demikian pula dengan saudara. Ada di antara kita yang sudah merasa saudara paling hebat di dunia ini? Saya rasa tidak ada. Nah, kalau saudara merasa tidak hebat, mintalah yang namanya Lev Shomea. Karena di luaran sana, kalau di dalam keilat ini, saudara aman. Tapi begitu saudara keluar dari keilat ini, saudara akan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang begitu besar. Satu di antaranya, tantangan dari dunia ini yang sangat keras. Kalau saudara tidak keras dengan dunia ini, maka dunia ini yang akan keras dengan saudara. Tetapi kalau saudara keras dengan dunia ini, maka dunia itu akan tunduk kepada saudara. Nah, tetapi untuk bisa keras, berani melawan arus itu mesti apa? Kita jangan gabrul, jangan sembarangan. Bertindak itu jangan sembarangan.
Kita mesti minta apa ini? Live kita dibuat apa? Dengar-dengaran suaranya Ruh HaKodes, gitu loh. Kita minta ini jantung ini dipimpin, karena dari jantung itu tempat eksekusinya. Ketika hati dan pikiran kita, di situ sudah ada blueprint, rancangan atau rencananya. Eksekutornya siapa? Jantung. Ya. Hati dan pikiran kita itu masih sebatas tempatnya blueprint, rencana rancangan. Yang mengeksekusi siapa? Jantung. Karena dari jantung keluar apa? Kehendak. Gitu loh. Yang menghendaki lakukan atau jangan lakukan. Itu siapa? Jantung, saudara. Jadi ini kalau tidak dipimpin itu bahaya. Gitu loh. Tapi hati juga harus minta dipimpin. Karena apa? Supaya rancangan-rancangannya itu selalu rancangan-rancangan yang baik juga. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekali lagi, melalui Shalom ini kita membuktikan bersama-sama bahwa orang tidak punya uang, dia tidak akan mati. Tapi ketika orang tidak punya hikmat, dia akan mati. Tetapi kalau saya mengatakan seperti ini, jangan juga saudara dicari orang. Itu karena saudara itu punya pengetahuan yang banyak soal gosipnya orang. Nah, ini orang benar, saudara. Ya. Jangan saudara dicari orang. Wah, aku pengen ketemu sama ibu itu Karena ibu itu perbendaharaan gosipnya banyak. Artis siapa saja dia ngerti gosipnya. Bahkan yang pegang sertifikatnya Simpang 5 saja dia ngerti loh. Ya toh? Pemkot aja enggak ngerti, dia ngerti. Ya toh, sing nyekel sertifikatnya Simpang 5 sampai ngerti. Saking gosipnya itu banyak. Nah, saudara jangan jadi model yang seperti ini, dicari orang karena saudara punya perbendaharaan gosip yang banyak. Pinter ngerumpi, pinter apa? Pinter gosip. Nah, kalau pengetahuan yang seperti itu tidak ada gunanya. Ya. Dan pinter gosip itu orang ono duite, tak kandani. Ya. Tidak ada orang yang mau kasih berkat. Kalau saudara itu jadi orang yang pinter gosip. Perhatikan baik-baik. Dan persahabatan saudara dengan siapapun, itu pasti akan hancur kalau saudara itu mau jadi partner gosipnya orang lain. Jadi kalau saudara diajak berpartner gosip dengan orang lain, jangan mau. Sekalipun saudara sudah dekat, ya bicaralah yang baik-baik. Saudara bersahabat dengan orang, membicarakan orang ya sudah bicarakan yang baik-baik. Tidak perlu membicarakan keburukannya. Memang kita tidak punya keburukan. Terkecuali sebatas informasi supaya orang yang kita kenal atau kita kasihi tidak kena dengan busuknya orang tersebut. Nah, kita boleh kasih tahu. Tapi stop pembicaraannya hanya sebatas sampai di informasi. Jangan dilanjutkan apa? Ngerasani. Ya. Jangan dilanjutkan dengan ngerasani. Jangan dilanjutkan dengan gosip. Gosip itu orang no duite, ndak ada berkatnya, ngerti ndak? Ada gosip yang ada duitnya, saudara? Ada ding ya, satu. Apa gue? Lambe turah. Nah, apa saudara mau bikin cangkem turah? Nah, ya boleh, sisakan ya toh untuk menyaingi lambe turah. Ya toh, mumpung belum ada yang pakai akun itu. Saudara bikin cangkem turah, apa cangkem ember. Tapi saudara mesti siap, persahabatan saudara dengan siapapun itu pasti akan hancur kalau saudara itu mau jadi partner gosipnya orang lain. Saya banyak melihat saudara, orang yang jadi partner gosipnya orang lain. Sekarang begitu orang itu ditinggal sama yang dulunya ngajak gosip, yang sudah hidupnya saya perhatikan tidak ada kemajuan sama sekali. Jadi begitu mengerikan loh. Dan dampaknya gosip, ngerasan itu begitu mengerikan. Masih mending, ini masih mending ya, kalau saya katakan masih mending terus jangan saudara lakukan. Ya, masih mending kejahatannya atau dosanya orang yang berzina. Kalau orang berzina kumpul kebo, yang kena aibnya paling 2 orang ini. Betul?
Si kebu-kebu ini yang kena. Ya toh? Tapi kalau gosip, misalkan saya gosipin siapa itu? Siapa jenenge Pak Hok. Kamu ngerti enggak Pak Hok sama Bu Rina itu? Kamu lihat enggak, Bu Rina itu setiap ibadah tasnya baru terus loh. Ini mesti Pak Hok korupsi. Misalkan Pak Hok sampai tahu gosip yang saya sebar. Pak Hok marah, yang keluar kehilat berapa saudara? Bedol desa ki. Ora terima aku. Kerja ngenteng-ngenteng, banting tulang-tulang banting. Dionekke korupsi. Betul saudara? Ya kan? Kalau kumpul kebo, yang kena dampaknya cuma 2 kebo ini. Kan begitu. Tapi kalau gosip, misalkan satu keluarga isinya 4 orang yang ibadah di kehilat ini. Pak Ahok tidak terima bisa bedol desa. Pak Ahok, Bu Rina, Ivan, Kesha keluar dari kehilat ini. Yang dosa siapa? Yang gosip. Ya. Jadi hati-hati. Tidak pernah ada yang namanya gosip ngerumpi itu membawa kehidupan yang baik, itu tidak ada. Persahabatan yang baik. Saya sudah perhatikan orang-orang jadi partner gosipnya orang lain. Pada saat masih berpartner ya baik-baik saja. Karena gitu loh. Karena apa? Yang diajak gosip dipopok duit. Nah jadinya dia akan ikut-ikutan menjelekkan orang lain. Tapi begitu partner gosipnya pergi, sudah tidak ada duit lagi. Ya sudah, hidupnya begitu-begitu aja. Dan dia dikenal orang sejak saat itu sebagai orang tukang gosip. Dan tidak ada mau orang yang dekat dengan orang itu. Bagaimana saudara? Ya toh? Temannya sudah punya komunitas baru, hai, ketawa ketiwi, dia menjangkrut begini. Ya toh, orang ana koncone, karena koncone apa? Ndak mau, temannya ndak mau, itu tukang gosip, mulutnya bahaya. Mulutnya tajam setajam celurit itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dengan gosip. Dan juga jangan kalau saya katakan mending masih dosanya orang yang berzina terus saudara kumpul kebo semua, ya jangan. Ya. Jadi yang dimaksud di sini, milikilah pengetahuan, itu pengetahuan yang berguna, bukan gosipnya orang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa ketika kita mencari Bapak Yahweh, kita akan mendapatkan kehidupan? Karena Yahweh sendiri, apa ini? Kehidupan. Dan 2 huruf H di dalam nama Yahweh memiliki arti breath atau nafas. Dan H juga memiliki arti life atau kehidupan. Maka kalau kita perhatikan di dalam kitab Bereshit atau di dalam kitab Kejadian pasal kedua ayat yang ke-7. Tubuh baru jadi jiwa yang hidup atau disebut dengan lenefes hayah. Itu kapan? Setelah Bapak Yahweh memberikan apa ini? Nismat hayim atau nafas kehidupan yang di dalamnya mengandung ruah hayim atau roh kehidupan yang dihembuskan ke dalam lubang hidungnya manusia atau lubang hidungnya Adam. Adam itu artinya manusia. Dan ini saudara, sangat-sangat tidak kebetulan kalau huruf Ibrani He memiliki 2 arti yang ada di depan ini. Yaitu breath and life, nafas dan kehidupan. Dan kalau Bapak Yahweh sendiri itu kehidupannya, saya yakin saudara sudah bisa menangkap sampai di sini. Bahwa kenapa ketika kita mencari Bapak Yahweh, maka di situ kita akan mendapatkan kehidupan. Karena yang mengatakan itu siapa? Sang kehidupan itu sendiri. Tapi lewat mulutnya siapa tadi? Lewat mulutnya seorang peternak dan seorang pengumpul buah ara hutan yang namanya Amos, gitu loh. Saya yakin sampai di sini saudara pasti sudah bisa menangkap. Kenapa ketika kita mencari Bapak Yahweh, di situ kita akan mendapatkan kehidupan.
Karena yang mengatakan carilah Yahweh dan hiduplah itu siapa? Ya Bapak Yahweh sendiri. Gitu loh. Sang kehidupan itu sendiri cuman lewat mulutnya Amos. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kalau berbicara tentang firman ini, sebetulnya firman ini sudah saya siapkan bertahun-tahun yang lalu saudara. Tapi karena pada waktu itu saya belum masuk ke dalam akar Ibrani yang dalam. Saya terus terang pada waktu itu belum mendapatkan hikmat apa yang ada di dalam ayat ini. Kalau saudara ingat dengan saudara kekasih kita yang beberapa waktu lalu dipanggil Tuhan, yang namanya Pak Bambang Wibisono. Terus terang itu ayat kesukaannya saudara. Dulu Pak Bambang Wibisono itu kalau saya kasih jadwal menyampaikan firman pas ibadah sabat. Dulu kan kita ibadah sabatnya masih lesehan di sini nih. Ya, 2 kursi ini dimundurkan, terus duduknya tengkruntal di sini nih. Kita tengkruntal di sini, tapi anget dulu ya. Nah, waktu itu kalau beliau ini saya kasih jadwal menyampaikan firman, beliau selalu menyinggung ayat ini saudara, Amos 5 ayat 6 ini. Tetapi pada waktu itu saya juga punya ketertarikan. Cuman kalau saya perhatikan apa yang beliau sampaikan, pengertiannya ya itu saja. Artinya seputar pengertian yang banyak kita dengar dari kekristenan. Waktu itu saya belum masuk ke akar Ibrani yang lebih dalam. Itu sekitar tahun berapa ya? 2013 atau 14. Itu pokok di awal-awal saya ditahbiskan jadi gembala. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian saya ingat ketika kemarin beliau dipanggil Tuhan. Di komputer saya itu sudah ada catatan ini bertahun-tahun yang belum juga selesai. Lalu ketika saya coba pergumulkan hal ini, saya catat di notebook handphone saya. Saya tulis di situ, pergumulkan untuk suatu hari menyampaikan tentang Amos 5 ayat 6. Nah di situ Roh HaKudes kasih hikmat seperti ini saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Yahweh sendiri itu kehidupannya, saya yakin saudara sudah bisa menangkap kenapa ketika kita mencari Bapak Yahweh di situ kita pasti mendapatkan kehidupan di segala lini atau aspek kehidupan kita. Karena yang mengatakan itu siapa? Bapak Yahweh sendiri yang adalah sang kehidupan itu sendiri. Maka pantas kalau Bapak Yahweh itu mengatakan carilah Yahweh dan hiduplah. Karena yang mengatakan sang kehidupan itu sendiri. Dan manusia yang hidupnya dipegang oleh tangan Yahweh, dia akan hidup. Tapi ketika dilepaskan bisa hidup atau tidak? Tidak akan bisa. Dan manusia yang hidupnya dipegang oleh tangan Bapak Yahweh, dia pasti hidup. Kita mendapatkan pengertian ini dari mana saudara? Kita dikasih tahu pengertian ini dari ini. Dari rangkaian arti huruf waw, huruf he, dan huruf yod di dalam nama Yahweh yang kemudian membentuk apa? Susunan huruf Ibrani yod, he, waw, he. Dan ini memberitahu kepada kita. Huruf waw itu memiliki arti manusia. Karena apa? Karena huruf waw dengan nilai gematria 6 itu simbol manusia seperti yang dikatakan oleh kitab Gilyana atau Wahyu 13 ayat 18. Dan bilangan itu adalah bilangan seorang manusia yang jumlahnya adalah kombinasi angka 6. Berapa itu? 666. Jadi kombinasi angka 6 itu bilangannya angka manusia. Jadi huruf waw itu memiliki arti manusia. Lalu huruf he tadi memiliki arti life atau kehidupan. Dan huruf yod memiliki arti the right hand. Kalau arti-arti ini kita rangkai, maka kita akan mendapatkan pengertian seperti yang saya highlight warna putih ini. Manusia yang hidupnya dipegang oleh tangan Bapak Yahweh, dia akan hidup, saudara-saudara sekalian. Jadi inilah kenapa
ketika ada bagian dari kehidupan kita yang stuck, yang jalan di tempat, yang lumpuh bahkan mungkin mati, bisa hidup lagi. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Bapa Yahweh, ketika kita sungguh-sungguh minta pertolongan Bapa Yahweh, dan itu semua pasti dihidupkan lagi. Itu karena kalau kita tarik garis lurus dari atas ke bawah tadi, saudara, ya, kita tarik garis lurus dari setiap arti-arti huruf Ibrani yang menyusun nama Yahweh, yaitu Yod, He, Waw, He, seperti ini. Di situ kita bisa melihat bahwa di dalam Bapa Yahweh itu sendiri, ternyata di dalam Bapa Yahweh itu sangat syarat dengan yang namanya life, dengan yang namanya kehidupan. Jadi yang terakhir, apapun bagian dari kehidupan kita, apapun bagian dari kehidupan saudara, yang sekarang ini sekali lagi mungkin saudara rasakan itu stuck, tidak berjalan atau katakanlah berjalan tapi jalannya jalan di tempat, seperti saudara sedang mengayuh sepeda statis. Atau mungkin saudara merasakan kok ini tidak hanya stuck ya, tapi kok aku rasakan satu aspek kehidupanku yang ini kok sepertinya lumpuh. Bahkan mungkin saudara rasakan itu mati, tidak bergerak sama sekali. Percayalah, di dalam nama Yahweh, hari ini semua yang stuck, berhenti, lumpuh, pasti hidup dan jalan lagi. Amin. Karena nama Yahweh itu ternyata syarat dengan kehidupan. Kalau saudara ingat, ada satu ayat yang dikatakan di mana ayat itu memberitahu kepada kita. Waktu itu Yesua mau diangkat ke Syamayim. Tetapi sebelum Yesua mau diangkat ke Syamayim, kata-kata terakhir Yesua itu dia katakan apa? Aku serahkan orang-orang yang engkau berikan kepadaku dalam pemeliharaan namamu. Kalau saudara jeli, saudara pasti akan menangkap ini satu ayat yang aneh. Gitu loh. Kenapa saya katakan aneh? Ayatnya tadi ngomong apa? Dalam pemeliharaan namamu Bapa, aku serahkan orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku. Gitu loh. Kok dikatakan aneh? Anehnya di mana? Tadi Yesus mengatakan apa? Ke dalam apa? Pemeliharaan namamu. Perhatikan dua kata ini. Kata pemeliharaan dan kata namamu. Kalau Yesus yang ngomong berarti nama siapa itu? Bapa Yahweh. Lah anehnya di mana? Bagi kita yang awam. Ketika kita mendengar kata memelihara, yang namanya memelihara, itu pasti untuk pikiran awam kita. Itu ya kalau mau pelihara sesuatu, kita mesti menggunakan satu di antara anggota tubuh kita. Bisa tangan kita, bisa kaki kita. Saya ambil contoh begini. Saudara punya tanaman yang mahal. Cara saudara merawat bagaimana? Diapain itu? Disirami, terus dipupuk, terus diapa? Disiangi, apa namanya? Kalau ada rumput-rumput liarnya. Kalau tanamannya saudara mulai gondrong, diapain? Dicukur, dipotongi. Saya tanya, waktu saudara motong, nyiram pakai apa? Pakai tangan apa pakai nama saudara? Dengan namaku, Eko, aku sirami engkau, tanamanku. Bisa enggak kira-kira? Tidak bisa. Paham saudara? Paham enggak? Tapi kok Yesus ngomongnya apa? Dalam pemeliharaan namamu, aku serahkan orang-orang yang engkau berikan kepadaku. Kalau sampai Yesus mengatakan seperti ini, saya cek tidak ada kata tangan dari bahasa Ibraninya. Betul, dalam pemeliharaan namamu, aku serahkan orang-orang yang engkau berikan kepadaku. Nah, kalau Yesua itu sampai menyerahkan kita hanya dalam pemeliharaan nama Bapaknya, berarti kita mesti curiga di situ. Curiganya apa? Berarti nama Yahweh itu bukan nama yang sembarangan. Amin. Nama Yahweh itu bukan nama yang sembarangan. Jadi hati-hatilah
saudara-saudara yang ada di luaran sana, yang sampai sekarang mengolok-olok, menghina nama Yahweh. Bahaya. Itu nama Yahweh tidak seperti nama Yesus. Saya saksikan, saya jadi ingat dengan cerita kesaksian seseorang. Kalau tidak salah siapa ya? Pak Yakub itu yang cerita. Waktu itu Pak Yakub ini pernah cerita, Pak Yakub atau siapa ya, saya lupa. Pokok ceritanya begini saudara, kesaksiannya. Ada suatu hari ibadah. Nah, di ibadah itu, pendetanya itu membahas tentang nama Allah dan nama Yahweh. Lalu pendetanya itu ngomong begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, di tangan kanan saya ini ada Alkitab yang umurnya sudah ratusan tahun. Ya saudara perhatikan baik-baik ini. Alkitab ini umurnya sudah ratusan tahun. Tapi di tangan kiri saya, ini ada bukunya orang kemarin sore yang namanya Yakub Sulistyo. Dia mengatakan bahwa nama Tuhan yang benar itu Yahweh. Tapi dari atas mimbar ini saya katakan, Yahweh itu sesat. Sesat itu hurufnya S-E-S-A-T. Berhenti di huruf T. Geblak langsung di mimbar. Awar-awar rahum, saudara. Loh, benar ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ada juga pendeta atau siapa itu yang mengatakan, Yahweh itu sesat di mimbar. Seketika itu juga ditampar malaikat Bapak Yahweh. Mulutnya perot. Kalau sampai hari ini saya dengar ceritanya juga masih merot. Jadi jangan sembarangan. Ya saudara mengolok-olok nama Yahweh. Kalau saudara belum bisa terima, diam. Dunia saja mengenal pepatah silent is gold. Diam itu emas. Diam renungkan benar atau enggak. Gitu. Maka saya juga bersaksi. Saya dan keluarga itu sangat bersyukur. Karena dulu ketika kami mengatakan, papa saya itu mengatakan Yahweh, wah ini sesat, tidak mati. Begitu dengar kesaksiannya, dua orang ini mati dan mulutnya merot. Wah, kami itu bersyukur sekali saudara. Untung biar orang mati, cangkemnya orang perot. Gitu loh. Karena ngomong nama Yahweh itu sesat. Benar itu saudara. Nah ternyata sekarang kami ngerti karena kami juga mau dipakai Bapak Yahweh untuk memberitakan kebenaran namanya. Jadi jangan kalau saudara belum bisa menerima, no problem, enggak apa-apa. Tapi mulut saudara jangan menghina, jangan mengolok-olok. Diam, saudara renungkan, minta hikmat sama Roh Kudus. Maka yang kedua, begitu 2 tahun kemudian brosur tentang nama Yahweh yang ditulis dengan huruf Ibrani itu ketemu lagi. Papa saya tidak berani ngomong sesat. Langsung duduk diam dipergumulkan di tempat ini. Ya di tempat ini digumulkan. Benar enggak? Bapak, namamu itu Yahweh. Saya minta 2 tanda. Yang pertama saya minta damai sejahtera yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya minta sukacita dan damai sejahtera yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Tanda pertama dijawab. Malam hari itu, hati papa saya itu sangat sukacita. Dia merasakan damai sejahtera yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan. Bahkan dia sempat bersaksi, kalau saja malam itu ada orang yang mati, ditaruh di depan saya, mungkin orang yang mati itu bisa hidup lagi. Karena apa? Karena saking dahsyatnya hadirat Bapak Yahweh yang saya rasakan ketika saya minta tanda, betulkah namamu di surga itu Yahweh Bapa? Lalu tanda kedua, perkakas bait suci ini, ya tembok ini, plafon, lantai ini dijawab semua. Di situ orang tua saya katakan, sudah cukup Bapak Yahweh, memang benar namamu. Mulai kita ajarkan nama Yahweh. Dan saat itu tidak ada yang namanya perpecahan jemaat keluar karena nama Yahweh, itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Caranya bagaimana? Kita minta hikmat. Kita caranya mulai mengajarkan lagu-lagu pujian yang dulu di sini, yang belum pakai LCD begini, masih pakai karton yang dibolak-balik begini ini. Ya, di sini dulu kalau saudara ingat ini ada stand dari kayu yang kita bikin.
Terus lagunya itu ditulis satu karton. Ning heran saya, yang belakang mata nih so ketok kabeh. Ya toh? Dulu itu kecil-kecil tulisannya, saudara. Di kartonnya nek putih. Nah dulu tuh saya heran, kartonnya abang. Tulisannya hitam. Tapi yang belakang itu matanya bisa kelihatan semua, saudara. Terus kita ngajarin caranya bagaimana. Pemimpin pujiannya dikasih tahu. Nanti pada saat milih lagu, jangan nyanyikan lagu yang ada Allahnya diganti Tuhan, jangan. Tapi yang betul-betul tidak ada kata Allahnya. Dan itu terus dinyanyikan selama 6 bulan. Baru setelah 6 bulan ada jemaat Tuhan yang tanya, Pak, kok saya perhatikan di tempat kita dan saya perhatikan khotbah Bapak, kok sepertinya sekarang sudah tidak ada kata Allahnya ya? Memang kenapa? Lalu ditanya, menurut Bapak, Tuhan kita sama Tuhannya orang Islam sama atau tidak? Oh ya tidak sama, ya sudah. Lah Allah itu punya mereka. Kita itu punya Tuhan sendiri. Lah terus kita pakai apa? Kita kembalikan Allah, terus kita pakai apa? Ya kita pakai Tuhan kita sendiri, namanya Yahweh. Dijelaskan dan bisa diterima. Jadi sebetulnya alasan yang dikatakan jemaat akan pecah itu ketakutan pendeta sendiri, saudara. Karena di tempat ini kami tidak mengalami yang seperti itu. Sama sekali tidak mengalami. Tidak ada satupun jemaat yang keluar gara-gara kita panggil nama Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita bersama-sama diberitahu. Kenapa ketika Bapak Yahweh itu melalui mulutnya Amos mengatakan, carilah Yahweh dan hiduplah. Dan di situ kita akan betul-betul mendapatkan kehidupan. Untuk setiap lini, bahkan seluruh lini, aspek bagian kehidupan kita, apapun itu, seperti firman yang dikatakan Yesus apa? Mintalah dan itu diberikan kepadamu. Kalau saya tanya, yang namanya mintalah itu milih-milih enggak kira-kira saudara? Kalau dikatakan apapun berarti semua atau milih-milih? Semua. Apapun akan diberikan kepadamu. Asal benar, ya toh. Bapak Yahweh, istri saya sudah peot. Ya, suami saya sudah peot. Minta istri suami baru dong. Lah ini tidak benar, saudara, ya. Kalau saudara jangan dimakan mentah-mentah, ya. Apapun yang saudara minta, engkau minta itu diberikan kepadamu, njaluk bojo anyar. Bukan begitu. Alasannya apa? Aku salah pilih Tuhan. Ya toh, kelihatannya bijaksana, salah pilih ning anake iso sampai 7. Lah itu salah milih apa? Gitu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun bagian dari kehidupan kita yang sekarang ini stuck, jalan di tempat dan seolah-olah tidak ada progres. Percayalah di dalam nama Yahweh, hari ini semuanya pasti hidup lagi dan berjalan lagi. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa, kita akhiri firman pada malam hari ini.